Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, selamat datang di podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam acara podcast MTS Negeri 4 Banyuwangi. Kali ini kita akan membahas tentang mengendalikan panca indera kita di bulan Ramadan. Untuk itu sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Haji Sodik. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di sini. Terkait panca indera yang kita miliki, terutama pemanfaatannya. Saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Pernah saya dengar hadis Nabi itu, kam min so'imin laisalahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Jadi ada berapa banyak manusia, ada berapa banyak orang yang berpuasa itu mereka tidak mendapatkan apapun kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Nah, berarti di sini kan ada potensi dari alat panca indera kita yang lain itu dalam membatalkan puasa kita. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bapak gimana itu maksudnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu dan host yang kami hormati yaitu Bapak Damas. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini diberikan suatu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sehat, panjang umur dan rizki yang barokah. Amin. Kemudian mari kita pada saat ini menjelaskan bagaimana peran panca indera di dalam bulan Ramadan, Mas. Iya. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sakral, yang memang dikhususkan untuk manusia, dan puasa itu buat saya. Artinya apa sih? Artinya di sini adalah kalau ibadah-ibadah yang lain itu kelihatan manusia. Kalau puasa ini adalah suatu hubungan antara kita secara langsung, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang kedua, puasa ini juga merupakan Ramadan, bulan yang agung, Mas, di sini. Ya. Kenapa bulan yang agung, Mas? Di sini ada beberapa hal peristiwa yang terjadi pada bulan puasa, yaitu turunnya Al-Qur'an, Turunnya Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ini 1000 bulan itu Malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan. Kemudian yang paling saya kesan di sini adalah bahwa di bulan Ramadan ini adalah pintu neraka itu tertutup. Oh iya. Betul. Tertutup. Terus pintu surga terbuka. Ini mengharuskan kita menggunakan bulan Ramadan ini dengan baik. Kemudian ada lagi yang paling penting, bulan Ramadan ini, Mas, kita berdoa, doa kita dikabulkan, langsung dikabulkan. Apabila kita tidak memungkinkan atau kita tidak menutup kemungkinan bahwa di bulan puasa ini kita banyak dosa, ya, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa dan lain sebagainya. Ini di bulan Ramadan Allah membuka bulan-bulan ini adalah bulan yang sakral, bulan yang harus kita gunakan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, Mas, di sini ada manfaat faedah bulan Ramadan ini, Mas, yang ada 3 manfaat, Mas, ya. Manfaat yang pertama adalah manfaat jiwa atau psikologis. Nanti akan saya terangkan apa psikologis itu. Psikologis itu adalah jiwa kita, Mas. Jiwa harus punya iman.
Iman ini adalah kita percaya pada Allah bahwa segala sesuatu ini adalah milik Allah yang menciptakan, ini harus kita imani. Karena apa? Kalau orang itu sudah tidak iman, tidak percaya, maka segalanya akan ngambang. Itu dulu. Jadi iman harus diperkuat dulu dalam kehidupan kita. Karena apa? Allah itu dalam bahasa Indonesia ini adalah abstrak, Mas. Ya. Abstrak, tidak kelihatan, tapi bisa kita rasakan lewat ini sugesti kita. Ini adalah pedoman yang pertama. Dari psikologis ini, Mas, kita akan memahami adanya kekuatan jiwa. Jiwa kita itu kuat, sabar. Ya, syukur, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Kita harus sabar. Sabar ini bukan sekedar omongan, tapi ini berat untuk dilaksanakan, Mas. Ini sabar, ikhlas, ini membentuk ikhlas, kemudian kita membentuk syukur kepada Allah bahwa kita segalanya akan sudah diberikan suatu kebaikan, ya, sesuatu, mungkin wajah, mungkin badan kita lain daripada yang lain buatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini adalah faedah sosial, Mas. Sosial dalam puasa ini kita seluruh manusia, ya, seluruh manusia baik itu miskin maupun kaya, maupun mereka itu ganteng atau tidak ganteng, perempuan kebetulan ini hostnya ganteng ini, kebetulan ganteng. Nah, ini diwajibkan untuk berpuasa, Mas. Ya. Tidak memilih, Mas. Tidak memilih. Tidak memilih. Kemudian anjuran berpuasa itu dalam Al-Quran surat apa itu? Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Endingnya yang penting takwa, Mas. Jadi wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini adalah kita yang percaya. Kalau tidak percaya ini adalah tidak diwajibkan, itu harus percaya dulu. Hai orang-orang yang beriman, laksanakanlah puasa seperti ya pelaksanaan orang-orang terdahulu, dan endingnya ini adalah takwa. Apa takwa itu? Takwa itu adalah suatu menjalankan perintah Allah apapun. Ya, perintah Allah yang baik-baik, Allah mesti menurunkan sesuatu itu baik, kemudian tinggalkan larangannya. Kemudian yang terakhir, Mas, ini ada manfaat kesehatan, Mas. Ya. Jadi ada psikologis jiwa, ada sosial, ada kesehatan. Ini sangat penting bagi kita tentang kesehatan kita. Dari tadi yang sudah Bapak sampaikan, saya belum menemukan kaitannya dengan panca indera yang kita miliki. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah seberapa besar pengaruhnya panca indera kita dalam mempengaruhi kualitas ibadah kita di bulan puasa Ramadan ini, Pak? Terima kasih, Mas. Ini pertanyaan yang bagus buat saya. Lah, apa sih kaitan panca indera dengan dengan puasa? Kita kan punya, Mas, yang namanya dua hal. Yang pertama itu adalah yang kelihatan, yang konkret, Mas. Yang terlihat. Yang kelihatan. Yang kelihatan ini ya tubuh kita, Mas. Tubuh kita. Dari atas mata kita, kemudian telinga kita, kemudian pencium kita, kemudian pencencap kita, kemudian peraba kita, kemudian hati kita, kolbu kita. Ini kalau kita tidak mengendalikan, Mas, ini akan mempengaruhi dari keabsahan dari puasa itu sendiri. Sehingga dalam masyarakat kita lihat, Mas, dalam kehidupan kita, wong kita itu
bersosial dengan yang lain, maka di sini ada sesuatu yang mungkin kita melihat sesuatu yang kurang enak, kemudian kita merasakan sesuatu yang tidak sesuai, kontradiksi dengan diri kita, maka di sini kita harus yang namanya sabar. Sabar ini adalah mental kita siap untuk menerima sesuatu. Kalau dalam umum, sabar ini adalah mampu mengendalikan diri, hawa nafsu yang jelek, ya. Makanya kan ada surga dan ada neraka, Mas. Ya. Kalau surga itu diibaratkan sebagai kedamaian, itu ya. Orang yang kaya itu, wah itu seperti surga itu. Apalagi tidak punya hutang. Tidak punya hutang, wah ini sudah apa ya? Itu orang kaya itu, sehat, itu orang kaya sebenarnya. Kemudian dari itu hubungannya dengan yang tadi, maka hati kita harus kita kendalikan. Maka hati itu namanya driver, Mas. Driver ini namanya pengemudi, ya, pengemudi. Orang hidup itu drivernya hati. Karena hati kita itu bersih, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari kita akan mengucapkan, ya, mendengarkan, melihat, kemudian memandang dan meraba. Ini adalah sesuatu rabaan yang baik. Karena apa? Panca indera kita itu sangat perlu kita kendalikan di bulan-bulan Ramadan ini, Mas. Terima kasih. Ya, benar juga ya. Karena memang kebanyakan puasanya kita itu hanya fokusnya menahan lapar, tidak makan, tidak minum, tidak kumpul dengan apa namanya? Bisa kumpul, Mas, malam hari. Oh iya. Maksudnya ketika bulan Ramadan pas siangnya, Pak, waktu siang hari gitu. Iya. Jadi kita kurang fokus dengan potensi-potensi yang membatalkan puasa dengan panca indera yang lain. Seperti mata, mungkin kita tidak sengaja. Kalau sekarang itu kita zamannya kan pakai HP, Pak. Anak-anak kita itu sering scroll media sosial, itu di situ kan juga berpotensi untuk membatalkan puasa. Padahal tidak makan, tidak minum, tapi hanya scroll media sosial atau mungkin mengirimkan komentar-komentar yang kurang baik di media sosial, seperti itu juga berpotensi membatalkan puasa, ya, Pak. Itu bukan sebenarnya bukan membatalkan, mengurangi. Mengurangi pahala. Keabsahan puasa. Kemudian yang berikutnya ada gibah, ya, Mas, ya. Gibah ya, betul. Menjelekan membicarakan orang lain. Memang kita itu sebagai penonton, Mas, sebagai juri, sebagai pemirsa, pendengar. Ini kalau kita membicarakan kejelekan orang lain itu mudah. Tapi kadangkala kita lupa pada diri sendiri, tidak introspeksi ini yang paling pokok ini, ya, Mas. Tidak introspeksi, sehingga pada saat kita itu melihat sesuatu, mendengar sesuatu dan lain sebagainya, kalau hati kita itu tidak bersih, maka kita tidak nyaman, mengurangi keabsahan, kehusuan dari bulan puasa itu sendiri. Jadi tidak sampai membatalkan, tapi bisa saja mengurangi nilai pahala atau mungkin keabsahannya tadi itu. Tapi kalau keterlaluan, Mas, batal juga ya. Ini ibarat kompor itu, kalau kita menemukan hal itu, lebih baik kita mendinginkan, jangan malah nambahi, ikut nimbrung di situ. Baik, Pak, yang terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak kita di rumah yang saat ini sedang menonton, supaya puasanya ini lebih maksimal. Bagaimana cara memproteksi atau mempertahankan panca indera kita supaya tidak mengurangi pahala atau mengurangi keabsahan bulan puasa. Terima kasih, Mas. Ini ada suatu pesan, ya, titipan dari Pak Sotik di sini. Yang pertama, bahwa
kita tidak bisa menghindari adanya suatu media sosial, ya. Media sosial yang sekarang ini sudah booming di mana-mana. Dan bagaimana peran orang tua untuk mengarahkan bagaimana perilaku anak ini agar tidak menjadi suatu karakter yang melekat pada diri anak itu. Kemudian yang kedua, untuk mungkin siswa-siswi saya di sekolah ini ya, MTS ini, tolong perbaiki perilakumu, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang harus digunakan dengan baik. Betul. Harus dimanfaatkan dan baik, karena doa kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan lagi, mari kita dalam melaksanakan ibadah sholat terutama Mas ya. Sholat ini kalau sudah karakter sudah terbentuk, maka yang namanya sholat itu tidak usah disuruh. Ya, sudah ada dalam jiwa kita, kolbu kita, hati kita merasakan ada tidaknya orang, ya, karena puasa ini adalah milik Allah. Kalau kita itu sholat, ya, merasakan kalau saya tidak sholat ini beban. Ya. Kalau saya sholat, setelah melaksanakan sholat, diterima atau tidaknya itu ya terserah Gusti Allah. Pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih Pak Sodik atas pemaparannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi intinya kembali lagi ke diri kita, bahwasanya supaya kita bisa memanfaatkan panca indera kita dengan baik dan tidak mengurangi pahala di bulan Ramadan ini, membatasi aktivitas-aktivitas yang tidak perlu, terutama HP tadi itu ya Pak, yang sangat besar potensinya untuk membatalkan puasa kita. Terima kasih pemirsa sekalian. Mungkin cukup sekian episode podcast kita kali ini. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.